Aku yang kena loh. Iya lagi, betul juga. Kalau mereka dipercaya, mereka punya tanggung jawab. Ibu yang hari itu ngobrol-ngobrol sama Pak Kades ya? Syukur kita panjatkan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Ada Ibu Dr. Syarifah Lisa Andriati Ilmu. Kemudian juga narasumber yang jadi narasumber kita ini Ibu Dr. Syarifah dari Universitas Sumatera Utara. Juga yang saya hormati Ibu Azhar Rahmi Nasution dari Dispora Paradu ya, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian juga hadir adik-adik remaja masjid. Ada Ibas nih ya yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengabdian kepada masyarakat nih. Salah satu tugas dari dosen melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di mana di dalam salah satu Tridharma ini dosen bukan hanya dia mengajar di universitas, tapi dia harus terjun ke masyarakat bersama Pak Adi ya. Kita foto di situ ya Pak Adi ya. Jadi memang saya tertarik ketika melihat sekarang kan yang terjadi itu desa wisata ini lagi digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana pengembangannya, kemudian bagaimana di sini peran bukan hanya pengelola, tapi dari stakeholder seluruh masyarakatnya. Jadi saya lebih dari segi masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat di sekitar desa wisata ini. Mau ke daerah mana di kota hampir sama saya rasa. Jadi letak geografis tidak begitu ini. Kemudian yang hambatan yang kedua itu secara umum masyarakatnya. Kadang masyarakat nggak siap bahwa dengan adanya desa wisata ini masyarakat nggak siap karena apa? Kadang enggan mereka untuk bisa dikatakan ini terlibat. Ini kan desa wisata untuk yang ini aja, saya nggak ikut-ikutan, berarti nggak usah ikut mengembangkan sebuah misalnya pelatihan-pelatihan untuk pembuatan web desa dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada dana diajukan proposal. Saya yakin kalau proposal diajukan itu bisa untuk mencari dana untuk pembuatan web ini tadi. Kemudian pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi mungkin bisa juga dilakukan. Mungkin ini dari saya untuk pengantar dari terkait dengan pengembangan desa wisata ini. Selanjutnya mungkin kepada Ibu Rahmi ya. Desa Wisata Pundan Rejo, Kecamatan Tanjung Merawat. Kami merasa senang sekali Ibu dapat berkontribusi selaku akademisi untuk dapat mengembangkan desa wisata Pundan Rejo ini, Bu. Dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Wisata Pundan Rejo. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya perkenalkan, saya Rahmi Hairani Nasution, MPC, saya Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Kami menyadari bahwasanya desa wisata Pundan Rejo ini adalah salah satu dari desa wisata di Kabupaten Deli Serdang yang kami kukuhkan melalui SK Bupati nomor 25 tahun 2022. Ada 9 nih Bu Syarifah, Bu Ipeh, dan ibu-ibu yang lainnya. Itu ada desa wisata Kampung Lama di Kecamatan Pantai Labu,
kemudian ada desa wisata Pematang Johar di kecamatan Jalan-Jalan Sumsuman buat arisan 5.000 nanti berapa bulan kemudian ketika sudah sampai misalnya 100 atau 200 bawa jalan-jalan Pak. Jalan-jalannya kemana? Mereka 80 orang bawa ke desa yang punya homestay kemarin. Ini saya cerita Melanggerang masih ya Bapak dan Ibu. Baru mereka mikir, oh gini aja nih homestay itu kayak rumah Hawa juga nya. Yang penting bersih. Spraynya spray biasa, tempat tidurnya tempat tidur biasa, nggak harus spring bed. Yang penting kamar mandinya bersih. Akhirnya setelah pulang Bapak dan Ibu dari 80 orang itu, tahu berapa rumah yang sekarang jadi homestay? 100 homestay. Itu Pak Bu. Jadi kalau misalnya kayak gini sekarang, kalau saya cuma cakap-cakap aja, nggak bisa dapat gambaran. Tapi Pak Adi kenapa bisa bercerita? Karena mungkin Pak Adi sudah bisa melihat tempat yang lain. Seperti itu. Bapak dan Ibu juga seperti itu. Lihatlah tempat-tempat yang lain. Jadi dan mereka pengelola Melanggerang, Gunung Purba, kemudian membuat dodol, kemudian melihat embung, kemudian makan siang. Udah itu aja makan siang di sini di aula ya, tapi bisa prasmanan. Jadi kami nginep, saya bilang saya buat anak-anak nggak tahan, nggak pernah, namanya nggak pernah daki ya Bapak dan Ibu. Saya nggak tahan. Enggak Bu, ini kita kasih Ibu terserah Ibu mau spot yang seperempat, mau setengah, mau satu, kan dikasih pilihannya. Sana nggak dikasih main jorok-jorok. Ketika sampai sini kan bebas. Ya kan Pak, Bapak lihat semalam itu anak-anak itu senang kali ya kan. Mamanya kan nggak bisa bilang apa-apa dan nengok aja. Malah kadang mamanya ikut turun kan. Ikut nangkepin ikan gitu. Sama adik-adik mungkin hal yang biasa. Bener. Tapi sama yang lain itu ada hal-hal yang unik yang cuma bisa dapat di Desa Pudarejo Pak dan Ibu. Iya benar. Gak ada tempat lain yang bisa nangkap ikan kecuali Sun Kreatif ya. Sun Kreatif pun sekarang udah pindah ke biru-biru. Turun ke bawah kita 200 meter. Jalannya bukan mancing keributan ya Pak. Ya, jadi kalian generasi-generasi muda Pudarejo, bukan bapak-bapaknya lagi, bapak-bapaknya udah tinggal nengok-nengok nanti BNN, bagian nengok-nengok. Jadi memang seumuran kami, kemungkinan besar mereka udah sibuk pada urusan pribadinya masing-masing. Jadi yang ingin saya tanyakan dan ingin saya Ibu kasih masukan ke kami juga, bagaimana cara mengembangkan yang masih di bawah kami nih, yang masih usia sekolah, supaya bisa konsisten nih, peduli sama desanya, konsisten nih. Soalnya memang kekurangan kami di pemuda-pemudaan, ketika udah dididik untuk peduli kepada desa, ketika mereka sudah mengenal kehidupan luar, mereka jadi lupa tentang itu Bu. Jadi nggak konsisten lagi ya. Ya udah, jadi kayak harusnya mereka yang mengembangkan, jadi mereka yang melupakan gitu Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.